Baik, hari ini kita lanjutkan untuk ngaji pernafasannya lagi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan eh, belajar atau saya akan sharing nanti tentang pernafasan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi nanti di beberapa pertemuan ini saya bagi ke dalam beberapa pertemuan supaya setiap pertemuannya nggak terlalu banyak ya. Jadi YouTube-nya nanti nggak terlalu panjang. Jadi untuk kali ini adalah lebih terfokus untuk nafas untuk perempuan ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya ada nafas untuk penderita diabetes, kemudian nafas untuk ibu hamil dan seterusnya. Nah, sebelum kita ke nafas untuk perempuan nanti ya, di sini ada data ya, ada data yang menarik bahwa penderita asma itu mengalami penurunan gejala sebanyak 50% dalam waktu 2 minggu. Nah, setiap kali skor BOLT-nya meningkat 5 detik. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar untuk mengukur skor BOLT ya, Body Oxygen Level Test. Makanya ini adalah harusnya ya kita lakukan latihan itu setiap hari. Jadi minggu kemarin kita mungkin sudah tahu ya berapa skor BOLT kita. Apakah di bawah 20 detik ataukah ada yang 40 detik atau lebih. Ya itu nanti bisa kita lacak perkembangan kita kalau kita sering latihan nafas. Ya. Nah, dikatakan bahwa selama 2 minggu ini perubahannya itu selama 2 minggu itu gejalanya turun sebanyak 50%. Jadi ya ini sangat signifikan ya kalau kalau secara kuantitatif itu. Dan ini akan semakin membaik apabila skor BOLT-nya itu meningkat 5 detik. Jadi kalau misal minggu kemarin 20 detik, minggu ini ngukur lagi 25 dan seterusnya, itu gejalanya semakin menurun. Ada banyak penurunan gejala-gejala. Nah, ini adalah kita praktek harian ya, praktek harian berdasarkan skor BOLT kita. Apabila skor BOLT-nya itu kurang dari 10 ya. Jika skor BOLT-nya itu kurang dari 10, maka tentu ini yang paling penting dan yang paling selalu kita lakukan di sini adalah nafas melalui hidung. Baik itu kita saat beristirahat, saat berolahraga, maupun saat tidur. Nah, mungkin kalau saat istirahat, saat berolahraga ini kita bisa mengondisikan nafas melalui hidung. Cuma kalau saat tidur itu mungkin sebagian orang agak kesusahan ya, karena kita kan tidak bisa mengendalikan karena sedang nggak sadar ya. Maka itu ada alternatifnya, itu pakai lakban, pakai ya, selotip ini. Nah, ini namanya mikropor. Itu plaster, dia plaster, jadi nanti di apa itu diplasterkan kayak plaster biasa gitu waktu waktu tidur. Nah, sebaiknya kalau mau pakai plaster ini dilakukan 15 menit lah, 15 menit atau 30 menit menjelang tidur supaya tubuh itu bisa beradaptasi. Ya. Jadi ini plasternya nanti diplasterkan. Hmm. Nah, itu nanti otomatis ketika tidur kita nafasnya lewat hidung, jadi nggak lewat mulut. Ya. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar atau cara kita untuk meningkatkan skor BOLT. Yang pertama adalah bernafas melalui hidung. Baik saat istirahat, saat santai gini, atau saat berolahraga maupun saat tidur. Nah, selanjutnya lakukan latihan 12, latihan ke-12 ya, selama 10 menit minimal setiap jam. Latihan 12 itu kemarin itu loh yang apa namanya? Eh, kita sambil duduk tenang, kemudian nafas biasa, tarik nafas,
Hembuskan nafas, setelah hembuskan nafas, tahan nafas 2,5 detik. Nah, setelah itu kita nafas lagi ya di repetisinya gitu. Atau lakukan latihan 13. Nah, kalau latihan 13 ini sambil berdiri. Jadi berdiri berdiri tegak gitu, berdiri tegak, rileks gitu. Kemudian sambil nafas ya tentunya, ambil nafas biasa. Lalu ketika hembuskan nafas, tahan nafas. Nafasnya ditahan, ketika sudah menghembuskan itu nafasnya ditahan, lalu dibuat berjalan. Dibuat berjalan 5 sampai 10 langkah, kemudian istirahat. Istirahat kurang lebih 30 detik lagi ya. Waktu istirahat 30 detik itu kita nafas normal. Nah, setelah itu kalau sudah nafas normal kurang lebih 30 detik, tahan lagi, lalu dibuat jalan lagi. Nah, gitu diulang-ulang terus. Kita lihatin. Nah, ini. Jadi awalnya kita ini ya, berdiri berdiri biasa, postur sikap sempurna gini ya. Terus nafas biasa, kemudian tahan nafas, setelah dihembuskan gitu kita tahan, terus dibuat berjalan. Berjalan kurang lebih 5 sampai 10 langkah. Kalau sudah 10 langkah kurang lebih, nanti diam. Nah, diam, kemudian istirahat kurang lebih 30 detik, kemudian lakukan lagi, ulangi. Nah, ulangi ini selama minimal 10 kali repetisi atau 10 kali pengulangan. Nah, dua cara tadi adalah cara untuk meningkatkan bolt bagi boltnya yang sangat rendah ya. Rendah itu ya antara 10 sampai 15, itu caranya gitu. Dilakukan saja sesering-sering mungkin. Nah, sekarang kita ke nafas untuk perempuan ya. Ini cara bernafas sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat hormon selama siklus menstruasi bulanan. Nah, ini saya nggak pernah praktek ya. Mungkin bagi perempuan, mbak-mbak atau ibu-ibu penonton channel YouTube kita, nanti silakan coba diamati ketika di siklus menstruasi bulanannya ya. Harus peka nanti diamati fluktuasi perubahannya terutama dalam hal bernafasnya. Jadi cara bernafas kita itu sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat hormon ya selama siklus menstruasi bulanan. Jadi setelah perempuan itu menopause ya, perubahan-perubahan hormonal itu tidak lagi terjadi. Nah, tapi wanita yang post menopause itu dapat lebih rentan terhadap penyakit pernafasan dan infeksi. Terutama ini ada osteoporosis yang terkait dengan biokimia pernafasan. Jadi makanya harus sejak sejak dini ya kita harus belajar untuk ini mengatur nafas kita ini. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa untuk mengatur atau belajar untuk nafas ini? Yang pertama, ya, ini tentu buat laki-laki juga sangat bermanfaat ya. Cuma di sini kita penjelasannya ini fokus untuk perempuan. Yang pertama ya ini untuk perempuan ya, meredakan gejala PMS atau sindrom pramenstruasi. Mungkin yang ketika menstruasi itu sangat sangat sakit atau nyeri atau apa ya. Ini nafas ini sangat bermanfaat untuk meredakan gejala tersebut. Kemudian memperbaiki keseimbangan otonom. Keseimbangan otonom itu maksudnya keseimbangan simpatis dan parasimpatis ya. Mungkin pemirsa sekalian ini sudah sangat sering mendengar ya untuk istilah atau terminologi simpatis dan parasimpatis ya. Di sini nanti akan sering diulang-ulang itu kalau kita belajar nafas akan sering nanti mendengar dan familiar dengan istilah simpatis dan parasimpatis. Di mana kedua saraf otonom itu layaknya gas dan rem ya.
Jadi simpatis itu gas dan parasimpatis itu remnya. Nah, itu harus seimbang. Kemudian mengurangi hot flashes atau gejala panas tiba-tiba. Nah, ini latihan nafas ini juga dapat mengatur suasana hati menjadi lebih baik. Ya. Kemudian meningkatkan fungsi seksual, mengurangi sakit kepala dan migrain menstruasi, dan ini mendukung kepadatan mineral tulang. Jadi tadi bagi perempuan yang post menopause itu, nah itu kan eh, ada data yang menunjukkan bahwa orang perempuan yang sudah post menopause itu rawan terhadap osteoporosis. Nah, manfaat nafas ini yaitu untuk ini mendukung kepadatan mineral tulang. Nah, ini praktek hariannya. Pastikan Anda bernafas hanya melalui hidung ya. Sekali lagi ini kita pokoknya kalau pembahasan di sini nafasnya selalu melalui hidung. Selanjutnya, lacak scoreboard Anda selama siklus bulanan. Apakah scoreboard Anda lebih rendah dari siklus bulanan Anda? Jadi antara ovulasi dan menstruasi. Jadi fase ini disebut fase luteal. Fase luteal itu fase antara ovulasi dan menstruasi. Jadi masa ovulasi itu kalau di buku ya itu rata-rata itu di berbagai beberapa rujukan itu rata-rata hari ke-14 itu fase ovulasi. Nanti fase fase lutealnya itu mulai hari ke-15 sampai nanti menstruasi itu. Nah, di situ nanti dilacak itu skor bulknya, ngukurnya pas waktu-waktu itu. Apakah lebih rendah atau enggak gitu. Karena dikatakan di fase luteal itu apa namanya hormon estrogen progesteron itu sedang sedang meningkat ya. Jadi ketika pas masa ovulasi ini sel telur itu dibuahi ya nanti ketika masa luteal itu kan hormon progesteron ya. Itu kan dia meningkat untuk apa namanya mempertebal dinding rahim lah, kurang lebih begitu. Nah, ini diukur bulknya pada saat ini. Jadi mengukurnya ya hari ke-14 itu hari ke-1-nya itu dimulai pada saat menstruasi, itu dihitung hari ke-1. Nah, sampai nanti hari ke-14 setelah awal menstruasi dan nanti hari ke-15-nya itu namanya fase luteal sampai sampai menstruasi lagi. Nah, kemudian usahakan untuk meningkatkan skor bulk Anda hingga di atas 25 detik. Jadi paling tidak ya, jadi paling tidak nanti pas saudara-saudara nanti ketika mengukur bulknya di fase ini tadi, fase antara ovulasi dan menstruasi, itu minimal 25 detik. Ya. Jika kurang, ya terus berlatih. Latihannya gimana? Ya tadi, nafas biasa, nafas apa namanya normal ya, lewat hidung ya. Kemudian tahan nafas 2,5 detik, kemudian nafas normal lagi. Lakukan terus berulang-ulang atau sambil berdiri ya kayak tadi. Nah, wanita pasca menopause berisiko lebih tinggi mengalami gangguan tidur termasuk sleep apnea obstruktif. Sleep apnea itu tersedak ketika tidur itu. Untuk menjaga kesehatan paru, mendukung biokimia pernafasan yang penting untuk kepadatan mineral tulang yang sehat, dan mengurangi risiko infeksi saluran pernafasan serta gangguan tidur. Pastikan bernafas hanya melalui hidung. Tadi di slide sebelumnya, ya kita kan disuruh ini ya, di praktek hariannya kita disuruh latihan nafas ini. Latihan nafasnya gimana? Ya, ini latihan nafasnya. Yang pertama L ya. L itu like untuk bernafas secara ringan selama 10 menit 2 kali sehari. Oh, dosisnya sangat sangat apa namanya
sangat sedikit ya, sakjane 10 menit itu. Selama sehari soalnya ini. Jadi pagi 10 menit, bangun tidur itu 10 menit, terus nanti, menjelang tidur 10 menit, atau bagaimana nanti silahkan bisa diatur sendiri. Yang pertama low, light ya, nafasnya ringan. Jadi nafas ringan itu, kita bernafas itu sesedikit mungkin. Jadi ringan ya, jadi tipis gitu nafasnya. Kemudian S, slow. S itu slow, nafas lambat, bernapas lambat. Sama dosisnya selama 10 menit, 2 kali sehari. Atau ini lebih ya nggak apa-apa, ini minimal ya ini, batas minimal. Dan yang terakhir ya, terakhir ini adalah deep atau bernapas dalam. Nah, ini ada di latihan 2. Silahkan nanti bisa diakses di PowerPoint ya, sudah dikirimkan di grup. Bernapas dalam selama 10 menit, dosisnya juga 2 kali sehari. Nah, ketiga teknik ini kita bisa gabungkan jadi satu, jadi LSD. Jadi kita nafas ringan, sekaligus lambat, sekaligus dalam selama 10 menit. Nah, yang pertama ini ya, jadi latihan nafas nafas ringan dan lambat dan dalam. Ya. Dan yang kedua ya, ini yang pertama ini ya, nafas LSD ini selama 10 menit. Yang kedua, nah usahakan melakukan latihan fisik dengan mulut tertutup sepanjang hari. Maksudnya latihan fisik itu ya, misal pemirsa ini ada yang olahragawan ya, ada yang senang nge-gym, atau ada ibu-ibu yang yoga, mbak-mbak yang hobi yoga, atau olahraga yang lain mungkin. Nah, itu usahakan tetap melakukan latihan fisik dengan mulut tertutup, ya. Tentu ini adalah untuk latihan-latihan fisik yang ringan ya, tapi kalau latihan fisik yang berat, biasanya tubuh itu membutuhkan, energi yang cukup besar dan dalam waktu yang singkat, maka cenderung nafas kita itu biasanya kita menggunakan nafas anaerob ya, jadi biasanya tarik nafasnya lewat mulut. Nah tapi ini nggak terbatas hanya untuk olahraga ya, misal sambil menyapu, sambil kita ngepel, sambil nyetrika. Nah, kalau yang terapis bisa sambil mijet. Nah, sambil mijet nafasnya nafas hidung, tetap nafas hidung. Maka kadang itu kan kalau pasiennya ngajak ngobrol, ya kita mungkin nafasnya pakai nafas mulut ya. Nah, tapi pas pasiennya tidur itu kita sambil nerapi sambil pakai tetap nafas hidung. Nah, gitu. Nah, ini adalah nafas ya yang sangat dianjurkan ya, yang dianjurkan khususnya bagi perempuan ya, karena dia dalam menghadapi fase perubahan hormonal, fase peningkatan hormonal ya, bukan perubahan, fase peningkatan hormonal itu, dan untuk antisipasi atau jaga-jaga bagi perempuan yang sudah menopause, supaya tadi tidak mengalami gangguan tidur, supaya tulangnya lebih baik, tidak gampang terkena osteoporosis dan lain sebagainya. Ya, demikian pertemuan pada sore hari ini ya.